Jika engkau masih merasa sedang menyembah Tuhan, maka ketahuilah engkau belum sampai. Kalimat ini bukan untuk mengguncang keimananmu, tetapi untuk membangunkan kesadaran jiwamu. Karena sholat sejati bukanlah tentang engkau yang berdiri di hadapan Tuhanmu, melainkan lenyapnya dirimu, sehingga yang tersisa hanyalah Dia. Di titik inilah kita mulai menyingkap hakikat sholat yang sesungguhnya. Salam sang sejati. Kebanyakan manusia memahami sholat sebatas gerak tubuhnya, bacaan lisannya, dan hitungan rakaatnya. Tetapi bagi ahli makrifatullah, sholat adalah peristiwa kosmik yang terjadi di dalam diri manusia itu sendiri. Hakikat sholat yang sebenarnya ternyata mengajarkan satu hal paling mendasar, bahwa tubuh ini bukanlah pelaku ibadah, melainkan sebagai wadah tempat Allah menyatakan dirinya. Makanya, sholat bukan lagi sekedar menghadap kiblat, tetapi menghadap hakikat diri sendiri. Yang dalam pandangan ilmu hakikatullah, ketika engkau berdiri sholat, yang berdiri itu bukanlah sekedar jasadmu, melainkan zat yang menopang keberadaan dirimu. Itulah sebabnya surat Al-Fatihah dijadikan inti di dalam sholat, bukan karena bacaannya, tetapi karena ia adalah peta kesadaran untuk umat manusia. Alhamdulillahirabbil alamin bukanlah sekedar pujian, melainkan pengakuan bahwa segala puji kembali kepada yang mengadakan pujian itu sendiri. Tidak ada aku, tidak ada engkau, yang ada hanyalah Dia yang memuji dirinya melalui makhluknya. Syahadat dalam makom hakikat itu pun bukan sekedar pengucapan, melainkan kesaksian eksistensial. Asyhadu alla ilaha illallah, tiada yang benar-benar wujud kecuali Allah. Jika dirimu masih merasa memiliki wujud yang berdiri sendiri, maka syahadatmu masih berada di lidah, belum turun ke hakikat. Dan Muhammadur Rasulullah bukan hanya menunjuk pada sosok historis, tetapi hakikat cahaya kesadaran yang menjadi perantara antara zat mutlak dan alam ciptaannya. Alif adalah niat, lam adalah berdiri, ha adalah rukuk, dan mim adalah duduk. Ini bukan simbol kosong, ini adalah rahasia tubuh manusia, karena tubuh manusia sendiri adalah kitab yang terbuka. Ketika kita berdiri, sejatinya kita sedang mengatakan, aku berdiri bukan dengan kekuatanku, tetapi dengan kekuatannya. Ketika ruku, kita pun sedang menyaksikan bahwa segala yang tampaknya kuat, sejatinya semua tunduk kepadanya. Ketika bersujud, kita pun sedang kembali ke asal diri kita, tanah, tiada, nihil, ataupun fana. Dan ketika kita duduk, itulah makom kesadaran setelah ketiadaan. Sholat memiliki 3 lapisan sah. Pertama, fi'li, gerakan jasad. Kedua, qauli, bacaan lisan. Ketiga, qalbi, kehadiran kesadaran
Kebanyakan dari kita berhenti pada fi'li, sebagian lagi naik kepada qauli. Tapi hanya sedikit orang yang sampai kepada qalbi. Padahal tanpa qalbi, sholat kita hanya sebatas latihan tubuh, bukan perjumpaan rohani. Hukum qalbi adalah nyawanya sholat. Tanpanya, sholat tetap sah secara ilmu fikih, tetapi kosong secara hakikat. Hukum qalbi bukanlah tentang menghadirkan hati, sebagaimana dipahami orang awam. Karena menghadirkan hati, itu masih menyisakan dua entitas. Ada aku yang menghadirkan, dan ada Tuhan yang dihadirkan. Dalam ilmu ketuhanan tingkatan tertinggi, hukum qalbi adalah lenyapnya subjek dan objek. Tidak ada lagi aku yang sholat, Tuhan yang disembah. Yang tersisa hanyalah kesadaran tunggal akan wujudnya. Apa itu qalbi dalam makom hakikat? Qalbi bukan jantung jasmani, bukan pula perasaan emosional. Qalbi adalah titik kesadaran terdalam, tempat manusia bersentuhan langsung dengan realitas mutlak. Para arif menyebutnya sir, lubbul lub, atau pusat kesaksian. Maka hukum qalbi itu berarti sholat berlangsung di pusat kesadaran, bukan di tubuh, bukan pula di suara. Kesalahan umum tentang khusyuk. Banyak juga orang yang mengira khusyuk itu adalah tidak memikirkan dunia, fokus pada bacaan, menahan pikiran yang liar. Tapi ternyata itu baru latihan mental, bukan hukum qalbi yang sesungguhnya. Dalam hukum qalbi, pikiran boleh muncul, rasa boleh datang, tubuh pun boleh bergerak, tetapi tidak ada yang merasa memiliki semuanya. Pikiran muncul tanpa pemilik, gerakan terjadi tanpa pelaku, bacaan terdengar tanpa pembaca. Inilah khusyuk sejati, ketiadaan aku di saat ibadah. 3 tingkat hukum qalbi. Pertama, qalbi awal. Hadir pada tingkat ini, yaitu hati yang masih menghadap kepada Allah. Masih ada rasa, aku sedang berdiri di hadapan Tuhanku. Ini sudah baik, tetapi belum puncak. Kedua, qalbi menengah. Lenyap pada tahapan ini. Perasaan menghadap mulai hilang. Yang ada hanya keheningan. Diam, sadar, tanpa arah, tanpa jarak. Ketiga, qalbi tertinggi, yaitu kesaksian. Di sini, bahkan kesadaran aku sedang sadar itu pun lenyap. Yang ada hanyalah kesaksian tanpa penyaksi. Itulah makom, bukan engkau yang sholat, tetapi Allah yang menegakkan sholat melalui dirimu. Kib ya Muhammad, ana rabbaka yusolli. Hukum qalbi dalam setiap gerakan sholat. Takbir bukan sekedar mengangkat kedua tanganmu, tetapi melepaskan klaim dirimu. Berdiri bukan lagi sekedar tubuh yang tegak, tetapi kesadaranmu yang ditopang oleh wujudnya. Ruku bukan lagi sekedar membungkuk, tetapi runtuhnya kesombongan eksistensi diri yang palsu. Sujud bukan hanya sebatas menundukkan kepala ke lantai,
tetapi kembalinya kesadaran ke asal ketiadaan diri. Duduk bukan lagi sekedar istirahat, tetapi kesadaran yang kembali setelah fana. Jika hukum kolbi ini telah aktif, maka sholatmu tidak berhenti di atas sajadah. Ia akan terus berlanjut dalam kehidupanmu. Kemudian, tanda sholatmu sudah masuk ke dalam hukum kolbi. Di sini, engkau tidak lagi bangga dengan amal ibadahmu. Engkau tidak lagi sibuk menilai sholat orang lain. Engkau pun kini lebih lembut, bukan lebih merasa suci. Engkau tidak tergesa-gesa ingin dianggap sampai, karena orang yang benar-benar sholat, ia tidak tahu bahwa ia sedang sholat dengan benar. Sekarang kita masuk ke hakikat sholat sejati, tingkatan tertinggi. Saudaraku, penyimak setia channel Sang Sejati, pada makom ini yang sholat bukan lagi dirimu, karena selama masih ada rasa aku yang sholat, di situ masih ada ego spiritual. Sholat sejati terjadi ketika tidak ada yang berdiri, tidak ada yang membaca, tidak ada yang sujud. Yang ada hanyalah kesadaran murni akan wujud yang tunggal. Inilah yang oleh para sufi disebut as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang beriman. Mi'raj bukan naik ke langit, tetapi turunnya kesadaran ke asal dirinya. Di makom ini, Allahu Akbar tidak lagi sekedar diucapkan, tetapi disadari. Segala apapun yang selain Allah menjadi kecil, bahkan lenyap. Bukan karena dunia ditinggalkan, tetapi karena dunia tidak lagi memiliki klaim wujudnya. Inilah sebabnya para arif berkata, orang yang benar-benar sholat, ia tidak melihat sholatnya, tidak merasakan amal ibadahnya, dan tidak menyaksikan dirinya. Karena jika masih melihat amalnya, itu masih terhijab. Makanya, sholat sejati adalah diam yang sadar, gerak yang hening, bacaan tanpa suara, dan kehadiran tanpa bentuk. Di titik inilah, engkau tidak lagi bertanya, apakah sholatku diterima? Karena pertanyaan itu hanya muncul jika masih ada aku. Jadi, jika sholatmu belum mengubah cara pandangmu terhadap hidup, belum melembutkan hatimu, belum mematikan kesombongan batinmu, maka itu adalah tanda engkau masih berada di kulitnya sholat. Tetapi jika setelah sholat, engkau menjadi lebih hening, lebih rendah hati, lebih sadar bahwa hidup ini hanya sebatas titipan, maka perlahan engkau sedang mendekati sholat sejati. Dan suatu hari nanti, ketika engkau lupa bahwa engkau sedang sholat, lupa bahwa engkau sedang beribadah, lupa bahwa engkau sedang mencari Tuhan, disitulah mungkin Tuhan sedang menyatakan dirinya kepadamu. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Salam